Apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan atas syariat atau norma-norma yang telah diajarkan dalam agama Islam. Nah, di dalam ekonomi Islam salah satunya ada membahas masalah tentang riba. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video kami. Anita, kamu sudah ngerjain tugas ekonomi Islam belum? Sudah dong, aku kan anak rajin. Ya deh, si paling rajin. Oh iya, hari ini kita terakhir pembayaran buku ya? Oh iya, ya Allah, aku lupa. Aku boleh gak pinjam uang kamu? Besok aku ganti. Boleh aja sih, tapi nanti gantinya lebihin ya. Loh, kok malah lebih? Iya kan, aku kan sudah pinjamin kamu, seharusnya aku dapat lebihan dong. Kamu sama teman kok gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada bahas apa? Ini loh, aku kan mau pinjam uang sama Ain 20.000 buat beli buku, tapi Ain malah minta lebihan, yang harganya jadi 25.000. Astagfirullah, ya nggak boleh dong. Itu namanya riba. Kok riba sih? Aku kan sudah kasih pinjaman sama dia, seharusnya aku dapat lebihan dong. Iya, itu namanya riba. Kalau kita meminjamkan uang 20.000, maka yang harus kita kembalikan juga 20.000, tidak kurang maupun tidak lebih. Karena riba akan disebut dengan hidayah adalah nilai tambahan atau pembayaran hutang yang melebihi jumlah piutangnya, yang mana ditentukan oleh salah satu pihak. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu presentase tertentu yang digunakan kepada peminjam. Islam tidak memperbolehkan adanya suatu perjanjian dalam hutang piutang yang mana terdapat unsur kelebihan, karena itu disebut dengan riba. Apalagi sesama teman, kita harus saling tolong menolong dan berbuat baik. Secara umum, riba dibagi menjadi dua, yakni riba dalam hutang piutang dan riba dalam jual beli. Maqasid atau tujuan diharamkan riba yang pertama menghindari terjadinya praktik kezaliman terhadap pelaku bisnis. Yang kedua, melanggar kaidah sifat dasar pinjaman atau utang sebagai transaksi kebaikan atau sosial yang diubah menjadi transaksi normatif bisnis. Mencegah kezaliman yang dilakukan kreditur terhadap debitur dengan mengeksploitasi bunga atas utang, menghindari boror atau pertukaran jual beli, dan agar uang tidak menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Baru aja ibu mau jelasin tentang riba, kalian sudah bahas duluan. Begini Bu, ini kan Anita mau pinjam uang pada Ain untuk bayar buku karena dia lupa bawa uang. Harga bukunya sebesar 20.000, tapi Ain minta tambahan jadi 25.000. Oh begitu, jadi begini anak-anak, riba adalah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal saat melakukan pelunasan. Apabila tadinya 20.000 menjadi 25.000, maka yang 5.000 itu tadi riba. Riba itu sangat dilarang oleh Allah dan itu adalah dosa besar. Orang yang berutang berarti membutuhkan bantuan kita, karena itu kita tidak boleh melebihkan pinjamannya. Apabila tadi sudah terjadi kesepakatan, maka harusnya membayar sesuai dengan yang peminjaman. Apabila 20.000, maka bayarlah 20.000. Apabila si peminjam ingin membayar lebih, maka itu adalah rezeki buat si peminjam. Waduh, berarti tindakan yang saya lakukan itu riba ya Bu? Iya sih, saya juga pernah baca bahwa riba itu hukumnya haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, barang siapa yang orang-orang yang memakan riba itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan berdirinya seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka menganggap bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia
Berarti perbuatan yang terdahulu itu adalah urusannya dan miliknya kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulanginya, berarti mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya Bu, saya juga pernah baca mengenai riba secara sosial. Riba adalah sebuah masalah. Dia ibarat gunung es, bahayanya tampak di ujungnya saja, tapi di bawahnya mengandung bahaya yang sangat besar. Di antaranya, mendatangkan permusuhan, menumbuhkan sifat egois, menghilangkan sifat tolong-menolong karena kepentingannya hanya untuk pribadi saja. Menghilangkan rasa empati karena cenderung bersikap senang di atas penderitaan orang lain, menumbuhkan sifat kolonial atau menjajah dengan menggeruk banyak keuntungan dari pihak yang lebih lemah. Nah, ternyata anak-anak ibu sudah paham semua. Ya udah deh nih uangnya, gak usah dikembaliin secara lebih. Aku ikhlas kok, maaf ya perkara yang tadi.